Halo everyone, welcome back to my channel JDesainku, channelnya kursus desain grafis buat kalian para pemula. Oke, di pertemuan yang ke-30 ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana cara untuk mendesain company profile dengan software Adobe Photoshop. Buat kalian semua yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, agar kalian tidak bingung dan lebih relate, kalian bisa melihat part 1 di link description di bawah video ini. Dan tentunya saya memberikan tips dan trik kepada kalian agar belajar desain dengan tutorial di video atau juga di YouTube. Kalian lihat terlebih dahulu agar tidak men-skip videonya, agar mengerti step by stepnya dan bisa membuat desain yang ingin kalian buat. Oke, dan tentunya agar channel ini terus berkembang, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Halo semuanya, selamat datang kembali buat kalian semua yang sudah selalu hadir di channel saya. Oke, di edisi kali ini atau di video kali ini kita lanjutkan kembali untuk mendesain company profile dengan software Adobe Photoshop. Mari kita mulai, kita buka terlebih dahulu seperti biasa software Adobe Photoshopnya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan membuat lembar kerja baru ataupun juga dokumen baru. Caranya kalian bisa pilih file, kemudian new, atau teman-teman bisa menekan tombol yang ada di keyboard yaitu Ctrl N. Oke, kemudian kita buat untuk nama projectnya, kita buat di sini adalah company profile. Selanjutnya adalah untuk presetnya, kita buat custom saja. Lalu untuk panjang kali lebarnya atau width atau height-nya kita buat menjadi ukuran A4, yaitu 29,7 kali 21. Untuk resolusinya kita buat standar menjadi 300 dpi. Nah, untuk color mode-nya kita buat semua pilih. Kemudian untuk background kontennya kita buat warna putih ya. Setelah kalian sudah setting semuanya, lalu kalian tinggal pilih OK. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap editing ataupun juga mendesain. Kalian bisa langsung unlock layernya di bagian sebelah kanan ini atau di bagian layer background. Caranya kalian bisa tekan klik kiri 2 kali, kemudian pilih OK. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rectangle tool lagi seperti biasa. Oke, kita buat di bagian atas ini seperti ini teman-teman ya. Oke, kita posisikan di bagian atas sedikit. Nah, kemudian kita akan membuat garis lagi di bagian bawah. Sama caranya kita menggunakan rectangle tool. Kita buat, kita tarik ya seperti ini. Oke, kita posisikan bagian atas ya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan objek gambar di bagian rectangle 1 ini ya. Caranya bisa pilih file, kemudian teman-teman bisa pilih open, atau jika ingin praktis kalian tinggal buka Windows Explorer dan kalian cari untuk posisi dari objek fotonya atau file JPEG-nya. Oke, kita cari dulu. Saya di sini membuat folder di desktop ya, company profile. Kemudian setelah kalian sudah menemukan objek dari foto atau file JPEG-nya, kalian tinggal lakukan drag and drop atau kalian tarik. Caranya seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan memasukkan objek foto ini ke dalam rectangle 1. Caranya bagaimana? Caranya kita akan melakukan proses yaitu create clipping mask. Jadi memasukkan objek foto ini ke dalam rectangle 1. Caranya teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih create clipping mask ya, seperti ini. Objek foto atau file JPEG yang tadi kita masukkan, maka otomatis akan berada di dalam, yaitu di layer rectangle 1 atau masuk ke dalam rectangle 1 ini. Oke, selanjutnya kita akan merubah warna garis yang tadi kita buat. Caranya kalian bisa double klik kalian di layer rectangle 2 ini dan di kotaknya ya, kalian double klik, kalian buat warna sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya akan membuat warna kuning, kemudian kita OK. Selanjutnya kita akan membuat teks dan juga gambar di bagian bawah sini. Caranya masih sama, kita menggunakan rectangle tool. Oke, kita buat lagi untuk rectangle toolnya. Seperti ini kita buat. Nantinya rectangle ini kita akan masukkan objek foto lagi di dalamnya. Kita buat, posisikan di bagian layer paling atas.
Oke, seperti ini ya. Kita Ctrl T untuk memunculkan bounding box dan kalian bisa menarik objek rectangle ya. Oke, kemudian kita akan membuat teks di bagian bawahnya. Seperti biasa, jika teman-teman belum mempunyai teksnya, kalian bisa menggunakan sampel tag, yaitu dengan kalian search di Google, yaitu adalah lorem ipsum. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang pertama ya, Lipsum Generator. Caranya kalian bisa klik atau kalian bisa kunjungi di alamat situs atau webnya di lipsum.com. Oke, kita ambil di bagian paragraf yang pertama ya, bebas sesuai kebutuhan kalian. Kalian bisa ambil sampai full ataupun juga kalian hanya satu paragraf ini sampai titik. Oke, kita Ctrl C. Dan selanjutnya kita akan membuat teks di bagian bawah. Caranya kalian bisa memilih tool T yang ada di bagian toolbar ini. Oke, ini dia toolnya, atau teman-teman bisa menekan tombol T yang ada di keyboard. Oke, kita buat ya, kita atur. Nah, kita tahan, klik kiri seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita Ctrl V. Oke, maka otomatis dia akan masuk di dalam kotak area teks yang tadi kita buat ya, seperti ini. Kita Ctrl A, kemudian kita atur untuk alignmentnya ataupun juga paragraf dari teks yang tadi kita paste ini ya. Caranya kalian bisa Ctrl T, oke, seperti ini, atau kalian bisa klik icon yang ada di bagian samping teks ini ya. Kalian klik, kemudian kita atur paragraf. Nah, kalian bisa atur, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Kalian bebas sesuai kebutuhan kalian. Oke, saya akan menggunakan di bagian rata ini di sebelah kanan. Oke, seperti ini. Kita atur untuk teksnya. Nah, kalian bisa perkecil agar dia posisinya pas ya. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya kita harus tambahkan teks lagi agar posisinya pas. Kita buka lagi lorem ipsumnya, kita tambahkan sedikit. Ctrl V ya, seperti ini. Nah, saya rasa cukup. Kemudian kalian pilih di bagian sebelah kanan ini ada icon checklist, kalian pilih. Oke, kemudian kita hilangkan paragrafnya, kita klik atau kita pilih tombol X yang ada di bagian kanan ini, kita klik seperti ini. Oke, kemudian kita akan melakukan proses mengatur teks dengan image atau rectangle yang tadi kita buat ini ya, agar centering. Kalian bisa klik layer lorem ipsum atau teksnya, tekan tombol shift, kemudian kalian klik juga di bagian rectangle 3 atau objek kotak yang tadi kita buat di atasnya. Kemudian kalian atur marginnya atau alignmentnya di bagian atas ini ya. Kalian bisa pilih, oke, seperti ini, datang, atau kalian, kalau ini kan untuk posisi atas bawah centering. Kalau untuk di bagian sebelah kanan ini, kalian bisa atur kiri kanan atau sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Kalian bisa pilih, kita pilih klik bagian ini agar centering. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan objek gambar di dalam rectangle 3 ini. Caranya masih sama seperti tadi teman-teman. Ya, kalian pelan-pelan ya agar kalian bisa melakukan proses ini, karena memang banyak teman-teman yang bertanya, katanya susah nih untuk bagaimana memasukkan objek gambar ke dalam rectangle itu, atau juga objek file JPEG ke dalam rectangle. Mungkin ada kesalahan dari teman-teman yang untuk mewarnai rectangle ini, padahal hanya tinggal klik kiri 2 kali maka otomatis akan keluar menu color picture ini ya, atau solid colornya. Kalian bisa atur. Nah, di sini teman-teman menggunakan klik kanan, kemudian blending option, lalu kalian pilih color overlay, kemudian oke. Nah, kita akan memasukkan objek ke dalam rectangle, maka hasilnya itu tidak bisa karena kalian tadi mewarnai objek ataupun juga rectangle-nya di blending option. Ya, posisinya dia tertutup. Oke, kita coba ya. Saya mewarnai rectangle 3 ini dengan blending option. Kemudian kita masukkan objek fotonya. Ya, kita tarik seperti ini, kemudian kita pilih klik kanan dan kita create clipping mask, maka otomatis gambar itu tertutup karena warna merah ini ya. Nah, bagaimana cara untuk menghidupkan kembali atau bagaimana cara untuk memunculkan objek foto ini agar kelihatan di rectangle 3? Caranya kalian bisa klik kanan, kemudian pilih blending option, dan kalian hilangkan untuk checklist di bagian color overlay-nya seperti ini. Nah, maka otomatis objek foto yang tadi kita masukkan ke dalam rectangle 3 ini maka otomatis akan terlihat. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita pilih oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses grouping di bagian layering ya.
Oke, di bagian layer rectangle dan juga objek fotonya tadi kita masukkan, dan di bagian teksnya juga ya, kita klik lorem ipsum atau teksnya, kemudian kalian tekan tombol shift, kemudian kalian klik juga di bagian layer rectangle 3 ini, lalu kalian Ctrl G untuk melakukan proses grouping layer seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita akan melakukan atau kita akan mengatur margin agar seimbang di sisi atas dan bawah ini, karena di bagian sini masih belum centering ya, masih di bagian bawah terlihat jaraknya jauh di atas sedikit. Oke, caranya bagaimana? Kalian bisa menggunakan tools rectangular merge view tool, atau kalian bisa menekan tombol M yang ada di keyboard. Oke, kita selection di bagian garis di bawah kuning sampai mentok ke bawah seperti ini ya. Kita akan mengatur posisi centering agar atas bawah. Ya, kemudian kita rubah menjadi move tool dulu di bagian sini, atau kalian bisa menekan tombol V yang ada di keyboard. Kemudian kita atur marginnya di bagian atas. Oke, bagian sini ya. Kalian atur atas bawah, kita klik seperti ini. Nah, maka otomatis dia akan posisinya sesuai dengan hasil selection yang kita buat. Dia ada posisi di tengah-tengah ya, di posisi tengah-tengah centering di garis selection yang kita buat. Oke, kita Ctrl D untuk menghilangkan selectionnya. Oke, mari kita hilangkan. Oke, kita zoom out. Nah, kita akan copy lagi untuk di bagian grup 1 ini. Kita copy. Caranya kalian bisa menekan Ctrl J. Oke, seperti ini ya. Otomatis dia akan jadi nah, ini. Kemudian kita akan posisikan atau juga atur marginnya sama seperti grup yang pertama. Kita selection dulu untuk grup 1 copy dengan grup 1, kemudian kita atur untuk marginnya. Kalau kita buat rata atas seperti ini agar dia sama. Kita akan melakukan proses copy lagi. Caranya adalah kalian selection dulu untuk grup 1 copy dan juga grup 1 ini, agar ketika kita melakukan proses copy dengan menekan Ctrl J, maka otomatis dua package group ini akan tercopy ya. Kita mulai, kita tekan Ctrl J, oke, seperti ini. Nah, maka otomatis seperti ini ya, jadi dua. Oke, kita selection semuanya, kita Ctrl T, mari kita perkecil. Nah, seperti ini. Oke, enter. Atau kalian bisa tekan checklist di bagian atas ini ya. Nah, kemudian setelah kalian sudah grouping satu persatu, kemudian kita akan melakukan proses grouping lagi dari 4 grup yang tadi kita buat ya. Maksudnya 4 teks ini. Ya, kita Ctrl G, lalu kita atur selection seperti ini. Kita akan buat posisi tengah dari warna putih ini ya. Oke, dari garis selection yang kita buat. Kita rubah move tool, kita atur seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi untuk halaman kali ini di tutorial bagaimana cara untuk mendesain company profile. Oke, saran buat teman-teman semua, jika ingin bisa membuat sebuah desain dan kalian ingin belajar secara online, kalian jangan skip videonya, kalian ikutin pelan-pelan dari step by step agar kalian bisa membuat desain sesuai dengan video tutorialnya dan sesuai keinginan kalian. Oke, mungkin sekian saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu.